Apa yang bikin menarik dari HP itel P65 ini? Langsung aja cuy. Pertama, dari tombol yang ditambahin itel itu flex button, mungkin ini kelihatan kayak action buttonnya iPhone. Itu nggak salah juga, lo bisa setting ini sesuai dengan kebutuhan lo. Dari setting sekali klik atau long klik ya. Banyak settingan yang udah dikasih sama itel di sini. Atau kalau lo mau setting untuk launch aplikasi juga bisa. Tentunya juga buat dari shutter button pun tetap bisa, tinggal pencet aja pas lo mau foto. Atau kalau buat main game, bisa jadiin trigger button nih. Fitur yang ada di iPhone itu belum tentu bisa sampai sekarang. Lo bisa buat main game jadi shortcut buat ngezoom di game FPS atau shortcut tertentu di game-game lainnya. Dan gak sampai itu aja, kalau lo tahu fitur gaming lamanya itel dan function group yaitu Magic Key, lo bisa ubah volume buttonnya jadi tombol trigger juga. Buat gaming yang jadinya si itel P65, itu total lu bisa setting 3 tombol trigger buat lo main game. Ya sebenarnya sih gua komen Magic Key-nya kemarin ya itu terlalu tengah, jadi kurang nyaman aja. Makanya ada si flex button ini. Tambahan yang cukup ngebantu buat lo yang suka main game. Tapi memang ini nggak disediain khusus untuk main game ya, karena pencetannya ini emang agak keras aja. Itu satu. Yang kedua, akhirnya ada bypass charging. Mungkin kalau lo belum tahu cara kerja bypass charging, lo bisa nonton video gue sebelumnya yang bahas saudaranya si handphone ini. Itu udah gue buktiin bedanya, dan di sini pun ya sama aja sebenarnya. Jadi lo bisa main game dengan waktu yang lama tanpa harus ngorbanin baterai lo karena panas berlebih saat lo main game dan ngecharge juga. Ya dari sini aja sih mungkin aja ya gue bisa nobatin kalau handphone ini tuh ya HP gaming sejutaan terbaik. Baru nih baru diisi sama si itel P65 ini. Padahal P55 kemarin nggak segaming itu loh handphonenya. Walaupun memang seri P itu kayak performance atau power gitu ya. Kayak ya udah pakai chipset yang penting oke aja gitu. Mau yang P55 NFC ataupun P55 5G juga gitu ya. Jualan 5G sejutaan kan ya. Nggak ada tuh yang gaming banget gitu. Ditambah lu dapat charging case-nya juga. Ini unik banget ya. Udah lama banget gua nggak lihat ada barang kayak begini lagi. Terakhir tuh ya zaman-zaman iPhone jadul aja gitu. Ada lagi di handphone ini. Kapasitasnya cuma 2400 mAh aja. Memang buat backup baterai doang, nggak ngisi full lagi handphonenya. Tapi setidaknya bahan yang digunain itu ya lebih bagus daripada lu pakai bawaannya yang itu si jelly case. Dan mungkin kalau lu ini pertama kali gunain case kayak begini, jangan asal copot pasang kayak case-case biasa aja. Soalnya nanti kalau asal buka, bisa-bisa portnya itu patah dan nyangkut di HP lu. Dulu soalnya ada masalah kayak gitu. Dan emang agak repot jadinya. Jadi kalau mau copot, buka atasnya dulu, baru geser ke atas handphonenya. Gampang kan? Ya jangan pakai sambil main game intinya. Gak guna nanti. Ini gue kalau di script udah satu halaman nih gue bahas fitur gamingnya. Yang artinya ini udah jelas ya, memperkuat kalau ini beneran gaming banget. Dari chipset ya, mungkin lu yang skeptis HP ini payah karena pakai Uni SoC, ya udahlah, nanti kita lihat lagi. Balik lagi kan ini 1 juta. Kalau nggak ngebut ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngebut ya lu untung gede. So dia udah pakai Unisoc T615, RAM 8GB 128GB punya. Ya udah nggak bikin lemot lah di harga segini. Nanti lu bisa lihat juga gimana performanya dari benchmark sama gaming testnya. Cuma sampai sini ini sih menarik di ranah yang masih di ranah yang menarik banget buat di harganya maksud gua. Udah bawa itel OS 14, masih Android 14, secara fungsinya sih udah cukup light ya, tapi minim iklan dan bloatware masih bisa diatur. Sama kalau lu rindu Dynamic Island di sini masih ada. Tenang aja. Kalau di benchmarknya di AnTuTu V10 itu dapat 300-an poin, Geekbench 6 itu dapat di 440 untuk singlenya dan 1490 untuk multinya. Kalau di 3D Mark Slingshotnya dapat di 1870-an dan Wildlife-nya di 567. Dan untuk stabilitasnya ini juga udah oke, aman-aman aja. Dari 3D Mark Wildlife testnya di 99% sama CPU throttling testnya di area 90% ke atas semua selama sejam. Nah untuk performance test gamingnya di game HOK di settingan ultra high ini selama bermain itu dapat rata-rata di 56 fps dan baterainya bermain selama 41 menit makan 10% dan suhu tertinggi itu cuma di 38 derajat Celcius. Nah ini kalau di settingan standar high ya, ini bisa dapat rata-rata yang sama di 58 fps dan permainan selama 44 menit itu di 11% dan suhunya sama di 37 derajat Celcius. Nah buat Hoka karena kita playernya juga ya udah kita tes 2 kali aja. Rank Grandmaster juga main pakai Hiroshima Yi, Sangguan sama Musashi ya. Ini ketiganya butuh buat layar yang nggak busuk ya, sekalian ngetes juga. Nah yang pertama di settingan yang tinggi dulu, ini fun fact juga, by default atau dari game sendiri udah menyarankan di settingan yang ultra. Gua nggak tahu nih keputusan yang tepat dari gamenya atau tidak, tapi pas kita coba ya ternyata masih bisa banget buat lo main game di settingan tertingginya. Bahkan yang ngagetin adalah waktu war masih turunnya itu ya masih masuk akal, bukan yang drop abis itu terus-terusan ngedrop, dan dropnya pun bukan yang di bawah 40 fps, jadi masih lo bisa gerakin lah si hero nya. Nah yang kedua kita tes
flash di mode lowest-nya, mode yang standar. Ini settingan yang paling kita sering pakai sama user yang beli handphone ini, yang menurut gua ini tetap gokil. Perbedaannya nggak cuma di baterainya aja, tapi FPS yang dikasih beneran real lurus ya. Ini udah termasuk war 5 lawan 5 buat kontes di buff ungu sama kuning ya. Ya lo harus tahu adalah ini harganya real ya, sejutaan aja bisa ngimbangin handphone kemarin yang udah kita review di harga yang lebih tinggi. Makanya lumayan ngagetin aja sih. Gue jadi mikir nih, ini Hawka yang enteng atau emang sebenarnya Unisoc itu kenceng? Mending Unisoc is real nggak sih ya? Nggak tahu lah ya. Mending lanjut aja ke MOBA analog 8 bit ya, yaitu si Mobile Legend ya. Di settingan ultra high itu dapat rata-rata dia 56 fps dan permainan selama 32 menit makan 9% aja dan suhunya tertinggi itu 38 derajat Celcius. Nah, buat Mobile Legend main pakai settingan tertinggi tadinya itu mau bikin perbandingan ya. Gua udah mikir palingan segame aja udah banyak turun nih FPS-nya kayak ciri khas handphone juta aja gitu kan. Ternyata enggak juga. Gua nggak jadi tes mode di lowest-nya karena ya udah ngegambarin nih. Harusnya buat mode yang lowest ya udah pasti lurus-lurus aja. Buat tes game pakai Hero Hayabusa di jungle pun ya oke gitu. Terus gimana buat game PUBG Mobile? Nah, di game ini settingan Smooth Ultra itu dapat rata-rata di 37 fps dan permainan selama 26 menit cuma makan 8% aja dan suhunya tertinggi itu cuma di 39 derajat Celcius. Nah, ini menarik nih karena ada game flex button ya yang ternyata lumayan kepake walaupun waktu mencet sih ya nggak seenak gaming button beneran. Tapi di harga sejutaan ini dikasih tombol gaming seperti ini, ditambah gyroscope-nya juga udah cukup responsif. Ya udahlah ya, palingan sih kayaknya nih ya bisa lo nih dikasih 60 biar bisa ngecengin sebelah biar lebih enak gitu. Sayang nih, palingan dikit lagi nggak ada lawan gitu soalnya. Nah, kita ke game yang raja terakhir aja mendingan. Game penentu apakah handphone ini adalah handphone game beneran atau cuma tagline aja. Yaitu di game Genshin Impact. Nah, di game terakhir itu Genshin Impact di settingan lowest 60 itu dapat rata-rata di 31 fps dan permainan selama 20 menit makan 7% dan suhu tertinggi itu di 41 derajat Celcius. Nah, buat Genshin gua takutnya ada limit tadinya. Ternyata kalau dari chartnya sih ini nggak ada limit ya. Tapi sayangnya gua rasa masih lebih enak main Genshin di seri sebelumnya sih, lebih kenceng gitu. Tapi ya ini sih buat grinding para wibu low budget masih aman-aman aja. Dan menurut gua emang ngepas aja sih. Emang harusnya bisa diapresiasi ya. Gue ingetin lagi kalau HP terjangkau begini malahan biasanya itu nyampe 30 aja udah ngos-ngosan. Setidaknya tidak di limit di 30 fps aja. Yang ya gue tau lah menyebut handphone apa ya TT aja. Dan soal baterainya ya memang agak sedikit nggak diutamakan ya. Punya di 5000 mAh tapi tetap gunakan 18 watt charging aja untuk pengecasannya. Tapi ya udahlah ya, sejutaan kan ingat lo harusnya ada yang ditingkatin, ada yang belum dapat antriannya. Dan gue juga belum sempat bahas soal desainnya juga. Ya ini desainnya sih ya sekali lagi HP gamingnya merek saudaranya ya, apalagi si Infinix si GT20 Pro. Karena dari kamera BAM karakteristiknya ini mirip sekali, dengan dalamannya pun itu punya style brush metal dengan logo power lagi. Terus juga untuk flashnya ini bukan ada dua ya, tapi ini beda. Lampu bentuknya itu sama aja. Yang atas ini adalah flash, yang bawahnya itu adalah ring light. Ya kayak saudaranya lagi. Tapi nanti lampunya itu bisa difungsiin buat indikator kalau ada notif lagi ngecas kayak gitu-gitulah, bisa diatur kok. Nah, layarnya juga cukup membantu kenapa main game lancar dan tetap smooth, yaitu IPS 6067 inci, punya refresh rate 120Hz namun di resolusi HD+. Jadi ini dia kenapa si Itel ini bisa tetap lancar buat main game dan sesuai pengalaman pun juga seperti itu. Unik banget memang kombinasi 120Hz sama HD+. Cuma ya kalau targetnya bisa gaming lebih lancar sih di harga segini ya cocok banget lah. Yang nggak cocok tuh ya paling yang ini nih, tukang tempelin anti goresnya. Udah kalau bisa ganti cetakan aja gitu. Ini gua gatal banget anjir sama anti goresnya. Ini miring banget nih di atas nih, kelihatan gitu. Ya sama soal kamera, dia punya di 50 megapiksel aja. Untuk kualitasnya sih sebenarnya ya baik lagi di harganya, nggak usah ngarep lebih, tapi setidaknya untuk gambar asal jepret aja sih udah bukan berarti jelek. Dan juga sekarang Itel ini punya settingan rasio 16:9. Akhirnya ada rasio foto ini nih, bagus lah. Dan baik lagi ke hasil fotonya, ini masih bisa kasih warna yang colorful, nggak pucet kayak nggak diproses. Namun ya itu terlalu banyak prosesnya untuk ngebagusin fotonya yang jadinya gambar itu over sharpening dan kontrasnya terlalu tinggi. Untuk dynamic range-nya pun juga masih di area yang standar aja dan juga nggak hancur, tapi udah cukup oke. Ya ini nggak mengecewakan lah. Paling ya kalau ngomongin foto malam sih ya baik lagi nggak usah banyak komen. Setidaknya foto biasa aja udah cukup bagus. Dan untuk videonya ya sebenarnya biasa juga, nggak ada yang spesial. Bisa rekam di Flash aja udah cukup tanpa OS juga lagi. Ya asal rekam aja udah bisa lah ini. It's okay lah. Mending langsung aja ke videonya si Gary, oke? Kebon lagi ya, ini panas terik bro, kacau bro ya. Langsung aja gue komen ini untuk 1 juta. Awannya masih ada, muka gue masih ada gitu. Gue gak pakai stabilizer juga. Nah, gue bisa langsung komen ke layarnya dulu deh.
Ini kan lumayan trik ya. Buat layarnya sih ini menurut gue emang kurang terang sih. Berasa banget gitu. Ini masih kayak seri-seri lamanya. Gak seri lama sih, lebih tepatnya. Ini adalah kayak layarnya S23. Seinget gue ya. Itel S23 mirip banget ini. Jadi kayak ini matahari kan di atas gue nih. Nah ini masih kelihatan sih muka gue, cuman kayaknya bisa lebih terang sih. Gitu aja ya. Nah, buat audionya menurut gua masih biasa aja. Masih di bawah jutaan yang lain gak sih ya? Gue lupa sih karena emang gua nggak mau ngomong ini standar 1 jutaan karena beberapa HP itu udah lumayan oke untuk mikrofon, jadi harusnya bisa berbenah, tapi suara gue masih ke pick up aja sih. Yang penting itu ya. Terus kalau di samping jalan kira-kira gimana ya? Gue sih takutnya robotik nih. Coba dengerin sendiri. Jadinya kayak begini. Ya, ini Full HD. Full HD juga 30 buat ngetes ya. Kalian ini di samping jalan. Kayaknya tadi gue nutupin mic deh. Nah itulah kekurangannya nih, ada di mikrofonnya itu ada di bagian kanan. Gue megang pakai tangan kanan ya. Ini di flip karena mirror kayaknya deh. Ya, jadi gue bisa sulap nih ya. Misalnya tes 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 ya. Suara gue kayak diedit langsung. Langsung hilang audionya gitu. Nah ini versi 30 di samping jalan kira-kira begini audionya. Kalau gue sih belum preview banyak ya. Jadi tolong kasih tahu deh kalau misalnya audio jadi robotik atau audio jadi hilang gitu. Buat kualitas audio yang lebih maksimalnya gue bakal tes di tempat yang sepi, jadinya kayak begini. Oke, ini di Full HD 30. Masih ya? Tadi gue tadi bilang kan mau tes audio yang lebih maksimal di tempat yang sepi ya, tapi ternyata ada yang potong kayu guys. Siang bolong potong kayu ya. Ya, itu aja perjalanan kita kali ini. Ini kira-kira audio maksimalnya ya. Sama bentuk ininya. Bentuk maksimal lah dari yang bisa dikasih sama handphone ini. Full HD 30, stabilizernya on. Sayang sih nggak ada 60 ya, tapi gue nggak tahu deh untuk ini SoC itu bisa apa enggak gitu. Udah itu aja, mending balik aja ke studio. Let's go. So, Itel P65 ini sebenarnya itu handphone yang super unik. Pertama, bikin bingung harga pasar lagi. Ini murah banget, dapat charging case juga buat gaming, jelas sangat bisa. Lu bisa lihat dari hasilnya kayak gimana. Ya emang masih ada keterbatasan tetap ya. Tapi ya wajar sih buat di range harga segini. Kan biasanya kalau HP segini ya, HP yang baru keluar tuh dari jeratan fitur prone aja gitu. Kadang game pun nggak lancar ya, atau ya bener-bener nggak lancar banget. Walaupun pakai chipset Neo ini sok, tapi kalau racikannya kayak gini sih ini udah bagus banget. Gua nggak ngira bakal dapat si UFS, gua nggak ngira layar SD Plus dapat di 120Hz, dan gua nggak ngira HP-nya itu bakalan segaming ini. Ini Intel bagus nih. Udahlah, Intel tuh wajib masuk ranah mid range itu. Compare sama si Nvidia GT20 Pro-nya pasti bagus banget. Resource-nya kan udah kuat banget nih gue lihat ya. Tapi baik lagi, kalau memang ranah Intel itu main di ranah entry level doang sih ya kita mau ngarap apa? Gue juga nggak terlalu pusingin soal kamera yang biasa-biasa aja, karena ini bukan buat foto-foto juga. Ya udah, itu duitnya terbatas ya, duit lu lupa terbatas ya, mau handphone yang sih daya bisa main game ya ini aja. Harga dan experience gamenya ini udah bagus. Dan dia lagi-lagi ini kan 4G chipsetnya. Apakah ada seri 5G-nya? Ya tunggu aja. Yang kemarin ada itu, ada P55 yang 5G sama yang NFC. Tapi kita kan yang ini kalau nggak salah nggak ada NFC-nya ya. Jadi ya agak disayangkan sih. Ya udahlah ya, mungkin itu aja pembahasan gue dari Itel P65. Silakan kalian diskusi aja di bawah dan like videonya kalau kalian suka, subscribe juga channel Nyantai dan follow semua sosial media kita yang ada di deskripsi semuanya, dan linknya kalau mau beli cek aja di bawah. Link Shopee itu ada tuh linknya. Jadi ya udah, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.